Silakan Pak dibuka dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Oke, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa Universitas Lampung dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami, saya Heru Prasetyo. Dan saya Ayustio Putri. Kami kali ini akan menyapa kalian dengan pembahasan yang bisa saja ini menjadi sangat penting untuk tugas akhir kawan-kawan. Apa itu Ibu Ayu pembahasannya? Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang plagiarisme ya, bagaimana tips and tricks lah dari kami buat kalian agar kalian tidak menjadi pendosa ya Pak ya, bahasanya pendosa ya Allah. Bahasanya pendosa. Ya, karena plagiarisme ini menjadi penting sebab ketika kalian menulis sebuah karya tulis ilmiah, kalian memiliki tanggung jawab moral sebagai insan akademik untuk memberikan data, fakta, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian itu dengan baik, benar, dan tentu saja memiliki pertanggungjawabannya secara ilmiah. Nah, maka hal ini kita sedikit banyak akan mencoba menjelaskan apa itu plagiarisme, lalu bagaimana itu jenisnya, lalu cara mengeceknya. Jadi nantinya ketika kalian menyelesaikan tugas akhir dan menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa, kalian tidak menjadi pendosa. Seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih Pak Heru. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih rinci dari Pak Heru ya, karena pekan ini Pak Heru yang akan menjelaskan ya secara utuh bagaimana sih cara menghindari plagiarisme dan mengenalkan sedikit apa sih plagiarisme itu gitu kan. Sebelumnya ada beberapa sih pertanyaan dari pekan lalu ya, sempat kita berjumpa secara virtual. Pekan lalu itu ada pertanyaan, Bu, sebenarnya ini nih pendapat saya, tapi ketika dicek di aplikasi plagiat kok cetak merah ya, warna merah ya, kok jadinya seperti saya yang plagiat, padahal ini bahasa saya sendiri loh Bu. Nah sering yang seperti itu ya, kalian merasa ini adalah bahasa saya, ini adalah karya saya, ini karangan saya, tapi ketika dicek, wah ternyata banyak ya yang menggunakan bahasa seperti itu. Nah di sini kami akan memberikan informasi ya Pak ya, bagaimana cara menghindari hal-hal yang seperti itu gitu kan. Yang pertama kalau dari saya sih pesannya ketika kalian menulis itu harus jujur ya, jujur. Tulisan yang kalian buat ini meminjam punya orang kah, mengambil dari sumber lain kah, atau benar-benar milik kalian sendiri. Nah setelah kalian jujur, ditambah lagi kalian harus rajin dan sering membaca ya, jangan hanya membaca berita-berita lambe turah dan lain-lain ya sebenarnya bagus juga sih ada kosakata terbaru, tapi yang lebih akademisi lah karena kita di sini sebagai mahasiswa ya, jadi tontonlah berita dan lain-lain seperti itu ya. Ketika kalian sering membaca, sering mendengar, kosakata kalian pasti akan lebih banyak ya, lebih banyak. Lalu dengan seperti itu ketika kalian ini pendapat saya loh, tapi kenapa kok iya sama pendapat orang lain. Nah, waktunya kalian memparafrase, merubah redaksi bahasa kalian. Dan yang terakhir sih dari saya, kalian harus sering-sering latihan. Nah, nanti hari ini akan dijelaskan oleh Pak Heru ada pengertian plagiarisme itu apa. Kalian taunya, plagiat itu copy paste ya, meniru gaya saya, meniru hasil saya gitu kan. Nanti kalian akan dijelaskan juga bentuk plagiat itu apa saja, lalu jenis-jenisnya seperti apa, terus tips bagaimana cara kita terhindar dari plagiat, dan terakhir ada aplikasi pendeteksi dan upaya menghindari ya agar kita tidak menjadi plagiat. Agak susah sih sejujurnya, saya pribadi pun ketika sering membaca jurnal A, jurnal B, jurnal C, artikel A, B, C, pasti di otak saya terdoktrin menggunakan kosakata yang seperti itu, menggunakan bahasa yang seperti itu. Nah, di sini adalah tugas kita bersama, kalian dan kami sama-sama belajar ya, bagaimana cara merubah redaksi, memparafrasekan agar tidak disebut sebagai plagiat. Oke, untuk mengefisienkan waktu silakan Pak Heru kita jelaskan bagaimana ini tips and triknya dari plagiarisme. Karena ini ada tambahan juga ya, mungkin ada dari kelas prodi PBSI ya, kelas menulis akademik, karena kemarin juga kita baru belajar preferensian ya. Ini sangat berguna buat kalian ya.
Dan untuk teman-teman MKU yang di Ampus saya dan Pak Heru lebih berguna lagi karena ini adalah tugas akhirnya gitu ya, yaitu membuat makalah sederhana. Kalau yang di kelas PBS itu tugas akhirnya adalah membuat sebuah proposal penelitian. Ya, ayo Pak Heru, silakan Pak Heru kita jelaskan. Pak Heru, kayaknya teman-teman sudah banyak yang tidak sabar ini. Oke, terima kasih Bu Ayu untuk sekedar pembukaan. Nah, teman-teman tadi sudah mulai dijelaskan oleh Bu Ayu. Bahkan untuk level dosen, untuk level pengampu, menghindari plagiarisme itu bukan suatu hal yang mudah. Tuh, catatan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ketika melaporkan sebuah tugas berupa makalah dan melaporkan bagaimana hasil dari plagiarism checkernya, entah itu Turnitin dan lain-lain, dan hasilnya cukup besar, ya jangan berkecil hati. Bukan hanya kalian, dosen pun ketika menuliskan karya ilmiah untuk ke jurnal dan lain-lain, acap kali terjebak dengan yang namanya plagiarisme. Karena kadangkala yang kita tuliskan itu masih sama, bahkan justru malah hanya sebatas copy paste. Jadi ini memang ya seperti yang dituliskan di dalam judul dan di dalam deskripsi dari YouTube yang kita rilis, ini adalah sebuah dosa besar. Mengapa? Karena sebenarnya kita sadar ketika kita melakukan copy paste, kita sadar ketika kita menulis itu bukan karya kita, tapi itu tetap dilakukan. Nah, sekarang kita mulai bahas apa itu plagiarisme, dan semoga ketika sudah paham apa itu plagiarisme, kita sedapat mungkin perlahan bisa menghindari dan bisa mencari cara yang nyaman, yang tepat, agar nantinya tulisan kita menjadi baik tanpa terjebak yang namanya plagiarisme. Kita mulai dari pengertian. Oke, udah siap ya? Ini khas banget Bu Ayu nih. Oke, kita mulai dari apa itu plagiarisme. Oke, Bu Ayu izin ya Bu ya. Silakan. Agak sedikit menggema. Oke, plagiarisme itu adalah sesuatu yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya untuk pengambilan karangan. Pengambilan karangan itu berarti gabungan kalimat, bisa saja paragraf yang utuh, yang berisi berupa pendapat dan sejenisnya. Misalkan menerbitkan karya tulis orang lain atau atas nama sendiri. Misal ketika kalian diminta untuk membuat makalah, kalian lelah, kalian capek karena sudah terlalu banyak tuntutan tugas dari mata kuliah lain. Kalian mencari di Google, mata kuliahnya tentang apa, judulnya tentang apa. Dapat nih namanya makalah, dan makalahnya ternyata sudah selesai. Terus kalian copy, kalian edit, dan kalian rilis, kalian kumpulkan ke dosen. Apakah ini sebuah plagiat? Pastinya, karena kalian mengambil secara utuh. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya ya sudah jadi rahasia umum, banyak sekali digunakan dan sebagai jalan pintas oleh teman-teman mahasiswa. Bahkan secara ya sadar diri ya, saya pun ketika mahasiswa dulu pernah melakukan hal ini. Waktunya terbatas, deadline-nya semakin tipis, ya sudah cari makalah yang sudah rampung, edit seperlunya, sesuaikan referensi yang di akhir daftar pustaka dengan kutipannya, apakah muncul sama, karena harus sinkron. Kalau nggak sinkron ketahuan nih pasti ya. Jadi walaupun ngopi, walaupun plagiat, ya agak pinter dikit kami. Nah, kalau yang anak-anak sekarang kan kadang-kadang cuma sebatas copy di daftar pustaka banyak nih judul-judul bukunya sebagai referensi, tapi ternyata di dalamnya kosong, minim referensi. Nah itu kan akhirnya ketahuan bahwa ini ternyata hanya sebatas copy paste, dan itu tidak diperbolehkan. Kita masuk ke dalam bentuk plagiarisme. Tadi disampaikan oleh Bu Ayu bahwa tindakan plagiarisme ini banyak macamnya, banyak jenisnya. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak yang bisa terdefinisi oleh kami. Yang pertama, mereplikasi hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karya sendiri. Termasuk di dalamnya mengunduh karya tulis dari internet. Ya, seperti tadi dibilang, cari makalah yang sudah jadi. Atau misalkan ada biasanya ketika, ini biasanya terjadi di teknik MIPA pertanian, ada laporan laboratorium, pinjem sih laporannya gitu kan, dipinjem, tapi nggak tahu bukan cuma minjem
sekaligus nyalin isinya. Cuman nanti akhirnya data-data yang diperlukan yang bisa saja berbeda karena tugasnya beda ya. Karena kalau satu komando bisa yang ditugaskan beda. Dibedakan isinya hal itu saja, tapi untuk yang lain dibuat sama gitu. Nah, ini kan sebenarnya tidak boleh, tidak diperkenankan karena bagaimanapun juga teman-teman diminta untuk belajar kreatif dan belajar berpikir kritis. Tugas-tugas penyusunan makalah, tugas-tugas penyusunan laporan itu kan nantinya menjadi bekal teman-teman ketika nanti di semester akhir 6, 7, 8 diminta menyusun skripsi, kalian tidak lagi kaget, kalian tidak lagi gamang, kalian sudah memiliki dasar dan kalian sudah memiliki fondasi untuk menyusun bagaimana ini karya tulis ilmiah yang baik, bagaimana menyusun sebuah kalimat dan paragraf yang padu, sehingga ketika kalian memaparkan sebuah argumen, paragraf itu benar-benar matang, bukan hanya sebatas tulisan yang kosong gitu. Memang tidak mudah dan ini adalah PR buat kita bersama karena menulis itu adalah sebuah proses yang akan terus berjalan, tidak bisa langsung jadi, nggak bisa, berproses. Lalu yang kedua, yang kami telusuri yang paling banyak adalah mengambil atau menggunakan hasil pemikiran orang lain di dalam karya tulis Anda tanpa menyertakan sumbernya. Ini yang saya bilang tadi. Di daftar pustaka mungkin bisa saja ada 10, 15, 20 buku atau jurnal ataupun rujukan lainnya. Tapi ternyata 10, 15, 20 buku referensi yang digunakan ini tidak muncul di dalam sebuah tulisan Anda. Kebetulan kalau di Unila kan menggunakan body note atau kutipan tubuh ya. Harusnya itu muncul. Munculnya seperti apa? Ya munculnya sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, seperti itu. Misal kalian menggunakan buku A, gitu. Ya harusnya A ini muncul di dalam referensi. Menurut A, tahun sekian, halaman sekian, terdefinisikan sebagai bla 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 bla. Nah, harus sinkron gitu. Maka kalau bagi kami untuk mengecek apakah kalian mengerjakan tugas dengan baik atau tidak, yang paling pertama kami sebagai dosen cek adalah sinkronisasi data antara daftar pustaka dengan apa yang menjadi rujukan teman-teman. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsungnya apakah muncul gitu. Kalau tidak muncul ya wis, ini bisa saja yang udah langsung kami judge, kami hakimi sebagai bentuk copy paste, plagiat, seperti itu. Makanya tadi saya bilang, ya copy paste ya bisa, boleh kalau misalnya kalian yang benar-benar mendesak, tapi agak cerdas dikit ngakalinnya. Sinkronisasi data dulu. Itu yang paling cara mudah, sinkronisasi data. Daftar pustaka dengan kutipannya harus sesuai. Nah, kalau udah sesuai, baru nanti masuk ke dalam bentuk kalimatnya, bentuk paparannya. Tadi disampaikan oleh Bu Ayu, ada namanya parafrase, nanti kita jelaskan. Poin ketiga yang terdefinisi oleh kami adalah memanipulasi ide atau karya orang lain sehingga tampak seperti hasil karya Anda sendiri. Mungkin teman-teman sebagian pernah mendengar bahwa ada ditemukan, bahkan pernah rilis ya, booming di pemberitaan nasional, jasa joki. Ini nomor 3, nomor 4 ini sebenarnya sama. Nomor 4 kan membayar jasa orang lain untuk menuliskan sesuatu atas nama Anda. Nah, ketika kita pakai jasa tadi, pakai joki tadi, nah joki ini mencari jurnal-jurnal lawas, karya tulis yang lawas, skripsi lawas, tesis lawas, diperbaharui, diedit, disunting, lalu nanti diklaim bahwa ini adalah penelitian saya, ini adalah hasil tulisan saya. Padahal tidak, bukan. Mengambil data dari orang lain, dimanipulasi seolah-olah punya kita. Manipulasinya gimana, Pak? Bisa saja dengan data-data baru. Misalkan itu penelitian terkait dengan SMA A, SMA X gitu. Bisa saja diganti lagi dengan SMA yang baru, misalnya SMA Y gitu. Tapi secara konten sama gitu. Pak, datanya kan bohong ya. Iya memang bohong, cuma dia cuma ganti istilahnya variabel-variabel yang perlu diganti dan untuk diperbaharui. Datanya sama persis. Dan ini biasanya nanti akan kalian temui ketika main-main dengan ya kampus-kampus yang agak sedikit tanda kutip lah ya. Kuliah enggak gitu kan, wisuda iya. Nah, biasanya skripsinya, kadang-kadang skripsinya suka seperti inilah gitu. Dan saya tidak akan menjelaskan lebih banyak dan
pasti teman-teman pernah mendengar berita atau selentingan kabar terkait dengan nomor 3 dan 4 ini. Dan itu sebenarnya tidak diizinkan. Berikutnya terkait dengan plagiarisme, waduh ini ternyata sudah diatur ya di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 bahwa plagiat itu terdefinisi sebagai perbuatan dalam memperoleh nilai dari suatu karya ilmiah secara sengaja atau tidak sengaja dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai miliknya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sebenarnya teman-teman, ketika kalian menggunakan data orang lain, ketika kalian menggunakan pendapat orang lain, itu sebenarnya diizinkan. Diizinkan. Hanya saja kaidahnya atau aturannya mohon untuk dipatuhi. Bagaimana caranya, Pak? Kita ada yang namanya cara mengutip. Cara mengutipnya itu ada dua. Ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Nah, di dalam cara mengutip ini kita ada mengenal 3 jenis, yaitu ada namanya footnote, endnote, dan body note. Kebetulan Unila menggunakan body note. Body note itu catatan tubuh. Jadi kalau misalnya teman-teman sering membaca bahwa menurut A bla 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 bla. Nah, menurut A itu biasanya langsung diikuti dengan tanda kurung tahunnya dan halamannya, seperti itu. Itu adalah bentuk dari catatan tubuh. Nah, ketika kalian menyantumkan sumbernya, memberikan kejelasan terkait dengan sumber yang kalian gunakan, itu adalah salah satu upaya untuk meminimalisir terkait dengan plagiarisme. Seperti itu. Jadi, mengambil pendapat orang sebenarnya boleh. Hanya saja, tolong, kaidahnya dipatuhi. Ini ada pendapat dari Ahyanur terkait dengan plagiasi tahun 2018. Nah, seperti ini bentuknya. Ini adalah salah satu bentuk dari catatan tubuh atau body note. Teman-teman pasti sering menemukan kan dalam sebuah tulisan ada nama, ada tahun, lalu berikutnya adalah halaman. Seperti itu. Boleh seperti ini. Ahyanur 2018 halaman berapa, atau tindakan plagiasi menurut Ahyanur, nah dalam kurung 2018 atau halamannya seperti itu. Nah, menurut Ahyanur di sini tindakan plagiasi itu terbagi menurut niat pelaku. Nah, loh. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ya, yang tidak disengaja ini karena ketidaktahuan penulis terhadap standar penulisan ilmiah yang berlaku. Sementara yang disengaja karena dipublikasi sebagai karya sendiri. Maka dari awal di pertemuan 12 kemarin, kami menyatakan bahwa Unila memiliki kaidah atau rambu terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Itu bukan kami berikan untuk sebagai oleh-oleh, tidak. Kami memberikan itu dengan harapan kalian bisa membaca kaidah atau aturan karya tulis ilmiah di Unila. Mengapa? Karena setiap jenis karya tulis ilmiah yang digunakan di Universitas Lampung itu berbeda. Nah, semalam ada yang komunikasi melalui jalur pribadi ke saya. Pak, tugas karya ilmiah seperti ini tidak. Dia melakukan tangkapan layar atau screenshot. Ternyata yang di screenshot dia itu adalah kaidahnya skripsi, tesis, atau disertasi. Artinya kan ada abstrak, latar belakangnya banyak segala macam. No, kawan-kawan, yang kita gunakan adalah kaidahnya makalah. Maka dibaca dulu. Di bagian karya tulis ilmiah panduan yang Unila itu ada banyak. Ada laporan lab, ada tesis, disertasi, makalah. Dibaca. Format cover untuk tesis, disertasi, dan makalah itu pun beda. Jadi jangan sampai terjebak, teman-teman. Berikutnya terkait dengan jenis plagiasi. Jenis plagiasi ini cukup banyak ya. Mungkin teman-teman sedikit banyak sudah mengetahui. Ada klon. Klon ini plagiat penuh 100% dan dipublikasikan sebagai karya sendiri atau complete plagiarism. Ya, ini biasanya kalau misalnya teman-teman di kampus lain lah ya, yang hanya bayar, tiba-tiba dapat ijazah. Ada Ctrl C. Ini copy ya. Biasanya 90% mirip atau menjiplak sebagian besar dari satu sumber tulisan tanpa perubahan atau parafrase. Jadi kalau misalnya kalimat adalah
Budi makan mie ayam di kantin. Ditulisnya tetap sama, Budi makan mie ayam di kantin, tidak diparafrase. Seharusnya kalau misalkan kalian ingin menggunakan kalimat tersebut ya diparafrase. Kalau misal kalimat awalnya Budi makan mie ayam di kantin, ya kalian tuliskan saja di kantin Budi makan mie ayam. Konteksnya tetap sama kan, inti makna dari kalimatnya sama, tapi strukturnya berbeda, dan ini tidak dikatakan sebagai plagiat karena kalian sudah memparafrase dan sumbernya kalian tuliskan. Seperti itu, parafrase ya, kata kuncinya nanti kita bahas. Find and replace. Nah, ini adalah mencari dan menggantikan. Mengganti kata kunci dan kalimat, tetapi secara keseluruhan masih sama dan tidak mengubah isi utama suatu sumber. Jadi hanya diganti kata kuncinya. Dan dia sebenarnya ini adalah salah satu bentuk parafrase, tapi dia tidak menggunakan. Kalau parafrase itu seluruhnya. Kalau ini misalkan hanya mengganti diksinya, katanya saja yang mirip. Misalkan kata mengasihi diganti mengasihi dari seluruh kalimatnya diganti kata mengasihi itu dengan kata mencintai, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak mengubah semuanya, jadi hanya mengubah satu kata saja. Ada lagi remix, ready mix ya, mau ngebeton, bukan. Ini remixnya adalah parafrase atau menyusun kalimat sendiri dari beberapa sumber, lalu digabungkan menjadi suatu karya tulis tanpa sitasi dan tanpa sumber. Kan udah pernah ya bahwa terkait dengan satu teori itu biasanya tidak diungkapkan oleh satu ahli, tapi banyak ahli. Misalkan kalau teman-teman di matematika, misalkan pernyataan terkait dengan persamaan linear pasti tidak dinyatakan oleh satu orang, pasti banyak orang dan banyak buku. Nah, tapi ketika kalian menuliskan bahwa persamaan yang maksud persamaan linear adalah bla 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 bla, itu yang menulis adalah kalian dan kalian menyusunnya. Kalian tidak menggunakan sumber yang jelas, tidak dimasukkan sumbernya. Ini adalah sebuah plagiarism. Mengapa? Karena kalian telah merangkum, karena kalian telah merekam pendapat para ahli dan kalian tidak menyatakan bahwa apa kalian itu dilarang, diperbolehkan. Kalau misalkan dalam menulis karya ilmiah, seharusnya ketika kalian menuliskan paparan para ahli, tuliskan menurut A, menurut B, menurut X. Bukunya dituliskan di dalam daftar pustaka. Di catatan tubuh tuliskan nama, tahun, dan nomor halamannya. Seperti itu. Berikutnya ada recycle. Kalau recycle ini adalah mengambil sebagian besar karya penulis lain tanpa rujukan atau meminjam banyak ide dari penulis atau tulisan sendiri atau menggunakan kembali karya terdahulu penulis tanpa sitasi. Ini tadi saya bilang yang banyak digunakan oleh para joki. Jadi istilahnya, oh iya kalau sekarang zamannya zaman cover ya, cover lagu orang ya. Kalau dulu itu sebelum booming YouTube ada namanya repackage, dikemas ulang. Misalkan lagunya Jikustik ya gitu kan, dinyanyikan lagi oleh orang lain dengan aransemen yang berbeda, itu repackage. Nah, kalau mungkin lagu itu dikemas ulang dengan izin oleh si pemilik lagu dan dia membayar royalti, sementara untuk recycle umumnya dia tidak meminta izin dan langsung dipublish dan mengklaimnya bahwa itu adalah karya saya. Seperti itu. Itu adalah recycle. Wow, masih banyak eksploitasi ya. Ada hybrid. Hybrid ini adalah menggabungkan kutipan inti dengan sumber lain tanpa rujukan. Jadi ada dari teori orang dan kalian ngambil teori orang lain dan ini tidak kalian berikan citasinya atau rujukannya. Sementara mashup menggabungkan materi kutipan dari berbagai sumber tanpa parafrase. Plok ketuplok gitu lah intinya. Langsung diambil semuanya. Jadi kutipannya benar kutipan langsung sih, jadi plak ketuplak, jadi tidak diubah. Masalahnya adalah kalian tidak memberikan rujukan yang jelasnya. Ini kayak errornya internet ya, 404 error. Mengutip dengan memasukkan sumber yang tidak akurat atau sebenarnya tidak ada, atau mengkolaborasikan sumber yang dikopi dari berbagai sumber tanpa parafrase. Jadi terkait dengan mashup dan
404 error. Kata kuncinya adalah kebanyakan tidak digunakan parafrasenya. Jadi ketika kalian mengkolaborasikan, ketika kalian melakukan penyuntingan, menggabungkan beberapa kalimat, kalian hanya menyalin ulang gitu, tanpa upaya untuk membuatnya berbeda, seperti itu. Sementara berikutnya ada agregator, ini adalah rujukan kutipan yang tepat. Jadi di daftar pustaka jelas, tetapi isinya bukan merupakan karya asli atau mencakup citasi sumbernya yang dibutuhkan. Tapi sama sekali tidak ada asli dari tulisan yang akan ditulis. Teman-teman terkait dengan agregator, ini umumnya berupa ketika kalian mengutip, itu bukunya benar memang, bukunya benar. Bukunya memang ada. Enggak, bukunya ada. Tetapi ketika dibaca, ternyata tulisannya itu tidak serupa, bahkan berbeda dengan buku yang kalian cantumkan gitu. Jadi sebenarnya kalimat itu adalah kalimat karangan kalian sendiri gitu. Rujukannya memang benar, bukunya benar, bukunya adalah X tahun sekian, halamannya sekian gitu. Bukunya benar, tapi ketika dicek di halaman sekian, bahkan di seluruh halaman, kalimat yang kalian tuliskan tersebut tidak ditemukan. Dan itu ternyata adalah kalimat yang kalian buat sendiri. Sementara retweet, nah teman-teman yang pakai Twitter udah tahu ya namanya retweet adalah nge-tweet ulang ya. Rujukan kutipannya tepat, tetapi penulisannya terlalu mirip dengan karya asli. Artinya kalian tidak melakukan parafrase karena kalian mencuit ulang kan, bahasanya Twitter. Artinya kalian menuliskan kembali tanpa ada upaya memparafrasenya. Itu terkait dengan jenis-jenis plagiasi. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bu Ayu, bagaimana cara menghindari plagiarisme. Ada 3 upaya. Yang paling penting adalah memastikan bahwa pengutipan atau isi dari referensi teman-teman berupa catatan tubuh tadi harus sinkron antara pengutipan dengan daftar pustaka. Karena bagaimanapun juga nanti dosen-dosen kalian di mata kuliah yang lain ataupun nanti ketika kalian menyusun sebuah skripsi ataupun laporan praktikum, sinkronisasi data pengutipan dengan daftar pustaka itu adalah hal yang paling utama dan paling sering dikerjakan pertama. Ada 10 buku, cek dulu. Di dalamnya ada 10 buku nggak gitu. Kalau misalnya tidak ada, wah langsung diurak-urak tuh namanya daftar pustaka. Nah, di depannya pasti akan dicoret-coret pakai tinta merah. Itu kalau misalnya pakai tinta merah, kalau misalnya pakai tinta biasa juga kadang banyak. Jadi ini harus sinkron. Kalau misalnya tidak sinkron, ya bisa dibilang langsung, plagiat nih gitu. Tapi nanti dulu kadang-kadang walaupun sinkron ya tadi kan ada yang namanya tetap jenis-jenis plagiasinya ya. Tadi ada agregator, ada remix ya. Maka ketika ini sinkron, sudah ada, yang paling penting yang harus kalian kuasai ketika ingin menghindari diri kalian dari dosa besar dalam menulis karya tulis ilmiah adalah melakukan parafrase. Parafrase ini seperti apa? Merubah kalimat. Tadi saya berikan contoh bahwa ketika kalian menemukan kalimat di dalam sebuah tulisan adalah Budi makan mie ayam di kantin. Kalimat seperti itu, kalian rujuk, kalian sitasi. Ya kalian tidak boleh mengambil kalimatnya secara utuh, plek-ketuplek. Walaupun sebenarnya kutipan langsung itu adalah kutipan yang plek-ketuplek ya. Tapi ya sebisa mungkin ya agak sedikit dihindari plek-ketuplek. Karena nanti ketika kalian memasukkan ke Turnitin atau plagiarism checker yang lain, akan dinilai sebagai upaya plagiat. Caranya seperti apa? Parafrase, ubah strukturnya. Kalau kalimatnya Budi makan mie ayam di kantin, kalian tuliskan ulang. Di kantin Budi makan mie ayam, atau mie ayam dimakan Budi di kantin. Intinya tetap sama kan? Makna yang dihasilkan tidak berubah kan? Tapi kalian aman dari namanya unsur plagiat. Karena strukturnya udah berubah, tidak sama persis, beda. Dan itu aman. Tinggal dicantumkan sumber referensinya. Misalkan A tahun sekian, halaman sekian. Jangan lupa di belakang langsung isi daftar pustaka. Maka paling mudah sebenarnya ketika kalian menuliskan pengutipan atau penulisan referensi ini adalah kalian menggunakan fungsi dari Word tadi secara maksimal.
namanya ada nanti kita tampilkan ya dalam Word-nya ya. Nah, biar teman-teman istilahnya secara menulisnya dimudahkan secara otomatis gitu. Jadi secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu ketinggalan data yang harus dikutip atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga, banyak membaca. Banyak membacanya seperti tadi dikatakan oleh Bu Wayu, bacanya bukan sekedar baca, maksudnya apa yang hadir, pendapat-pendapat ahlinya tadi yang akan kalian rujuk, bentuknya seperti apa gitu. Dan jangan sampai ketika kalian menuliskan ulang, itu hadir di dalam tulisan kalian dan nanti dinyatakan sebagai plagiat. Artinya ketika kalian sudah banyak membaca kajian atau pendapat ahli yang dimunculkan di berbagai buku dan berbagai jurnal, bentuknya seperti apa, ya jangan sampai kalian menuliskannya sama gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian udah banyak baca, artinya kalian punya pandangan nih, wah jangan sampai kayak gini nih, oh berarti gue parafrasenya kayak gini nih gitu. Tapi alfanya, sialnya, apesnya, kalian minim baca. Kalian hanya baca referensi yang kalian gunakan saja gitu. Dan kalian justru malah kadang-kadang sudah baca tapi malah tetap digunakan. Konsep kalimatnya seperti itu ya. Akhirnya jeder, kena, plagiat gitu. Padahal sebenarnya bisa diubah strukturnya di parafrase. Seperti itu. Itu adalah tips bagaimana nanti teman-teman menghindari plagiarisme. Dan ini adalah beberapa aplikasi pendeteksi plagiarisme yang biasa digunakan di perguruan tinggi. Kalau untuk tingkatan jurnal dan beberapa program studi di program studi di Universitas Lampung ya, ketika kalian menyusun sebuah proposal, biasanya sudah harus lewat ini dulu. Ini sebenarnya aplikasi berbayar sih, makanya sering digunakan di kampus. Turnitin, jadi nanti dicek berapa persen sih tingkat kesamaan dengan data yang ada di luaran sana, apakah 100%? Kalau 100% berarti plek plagiat gitu. Biasanya sih minimal 25%, minimal. Tapi standarnya beda-beda kok. Tapi untuk yang tugas kita, di tugas akhir, ingat, di tugas akhir kita, penyusunan karya tulis ilmiah berupa makalah, kita tidak memberikan standar yang besar, artinya kalian harus 10%, tidak. Kami cukup meminta 50% saja udah baik gitu. Syukur-syukur kalian bisa kurang dari 50%. Nah, caranya seperti apa? Tadi sudah disampaikan bagaimana caranya. Parafrase, gitu kan. Cek daftar pusakanya. Lalu selain Turnitin yang berbayar, ada yang gratis. Ada yang gratis, free. Ada Word Copy Find, ada Unicheck, ada Plagiarism Checker, ada Dupli Checker. Hanya saja berbeda dengan Turnitin yang berbayar. Turnitin ini bisa berapa halaman gitu kan, berapa ratus kata, ribu kata. Tapi untuk yang free ini ada batasan. Dilanjutkan lagi ya, saya akan menjelaskan upaya menghindari plagiasi itu seperti apa. Nah, yang pertama, di awal pembukaan tadi saya menjelaskan bahwa kalian tuh harus jujur dengan diri kalian sendiri gitu ya. Kenapa? Kalau memang kalian mendapatkan pendapat itu atau teori itu dari orang lain, dari argumen orang lain, ya harus dituliskan siapa namanya. Misalnya saya mengambil sabdanya dari Mbak Fitri Oktaviana, ya berarti nama Mbak Fitri akan masuk di dalam artikel saya, di dalam tulisan saya gitu kan. Begitupun juga yang lain. Nah, yang kedua, kalian harus belajar ya memparafrase dengan cara apa? Ya, rajin-rajinlah kalian membaca ya atau mendengar. Ulang kata-kata yang bisa membantu kalian dalam menyempurnakan tulisannya, ya. Lalu di sini saya membuat ada 4 ya, 4 kayaknya, ada banyak deh, ya. Ada beberapa yang berhubungan dengan cara atau upaya kita menghindari plagiasi. Yang pertama, ya, kita harus memiliki atau mewajibkan kebaharuan ide ya dari review pustaka yang dijadikan basis teori tulisan. Jadi kita harus apa ya? Kita harus rajin membaca lah agar kita tahu pembaharuan itu seperti apa aja. Kayak misalnya sekarang lagi topik yang lagi trending itu tentang pandemi COVID-19, tapi kalau tentang COVID terus, pandemi terus agak
bosen ya, tetap dihubungkan dengan pandemi COVID, tapi kita cari pembaharuan yang seperti apa ya. Jadi kita sebagai penulis pun harus terbuka pemikirannya, harus sering membaca, harus sering melihat, dan harus sering mendengarkan ya. Jangan ya, bahasanya open minded ya, jangan kalian tertutup harus ini, tidak, tapi kalian harus terbuka ya. Yang kedua, mempelajari cara kutipan langsung dan memparafrase. Nah, tadi kutipan langsung sudah dijelaskan oleh Pak Heru ya, dan memparafrase. Bu, bagaimana sih cara memparafrase? Ya itu tadi, kalian harus sering membaca, sering melihat ya, sering mendengar, karena dengan seperti itu akan banyak ya sinonim-sinonim dari sebuah kata, padanan-padanan kata yang bisa kalian gunakan dalam menghasilkan sebuah tulisan yang baik dan terutama yang terhindar dari plagiasi. Nah, yang ketiga itu ada nih yang sering mengambil dari internet. Nah, kita harus menghindari sumber pustaka dari blog, dari Wikipedia, dari website komersial kayak contohnya .com, ya, NetBiz dan sebagainya. Usahakan kalau kalian mau mengambil dari sumber validnya, ya berdasarkan dari internet, cari di mana ya? Cari di artikel jurnalnya atau seperti apa. Kemudian kalau websitenya, Bu, ini adalah pendapat kayak misalnya di berita-berita tuh bagaimana, Bu, boleh nggak? Itu kan argumen-argumen. Ya sebenarnya boleh ya kalau untuk menambahkan argumen kalian ya, untuk menambahkan argumen silakan. Tapi tolong dihindari nih yang seperti ini, yang kayak dari blog Wikipedia gitu kan. Bahkan pernah terbesit ya bahwa untuk pengertian dari KBBI itu kalau bisa dihindari. Ya, cari pengertian-pengertian dari teori-teori lainnya. Nah, kemudian yang keempat, kalian harus mempelajari dan menggunakan model citasi atau manajemen preferensian dalam tulisan. Nah, yang sudah membaca panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, yang sering saya bilang kepada teman-teman, tolong ya baca karena itu adalah beban mental buat kalian. Di situ untuk citasi itu ada dua jenis ya, manajemen preferensian dalam tulisan itu ada dua jenis ya, ada citasi yang akhirnya pada dalam daftar pustaka sesuai dengan abjad dan kemudian penomoran. Penjelasannya kalian harus baca itu ya, kalian harus baca karena sudah berulang-ulang ya, secara kelas virtual pun saya memberikan informasi tentang itu. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa respek dan menghormati ya. Jadi ketika kalian membaca tulisan orang, kalian harus respek dan menghormati. Oke, ini pendapatnya Astrid ya. Walaupun belum sempurna, tapi saya membutuhkan untuk menyempurnakan. Jadi kalian harus saling menghormati ya agar pendapatnya. Kemudian yang terakhir, kalian harus menghargai karya orang lain. Dengan cara apa? Kalau kalian mengambil pendapat orang lain, kalian mengambil karya orang lain, harus dicantumkan nama itu di dalam tulisan kita. Ya.